Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Lailatul Husna, NIM 221105030067, Prodi Akuntansi Syariah 2. Saya akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam Bani Abbasiyah. Ada 8 materi. Yang pertama, Revolusi Abbasiyah, gerakan sekitar lahirnya Daulah Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah resmi dimulai pada 9 Juni 747 Masehi, ketika Abu Muslim melakukan pemberontakan terbuka melawan kekuasaan Bani Umayyah di Merv, sekarang termasuk Turkmenistan. Setelah Merv berhasil dikuasai pada awal 748 Masehi, sebanyak 50.000 pasukan Bani Umayyah di Khurasan juga takluk pada Maret 749 Masehi. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapati simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Materi yang kedua adalah perkembangan politik. Kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah ini adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Dinasti ini telah memberikan peluang yang cukup besar kepada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategi seperti jabatan wazir. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulannya pemberontakan, yaitu pertama, tindakan kekerasan terhadap Bani Umayyah, dan kedua, mengutamakan orang-orang turunan Persia. Materi yang ketiga, perkembangan sains. Perkembangan sains pada masa dinasti Abbasiyah selain menanjak pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, juga mencapai kegemilangannya pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Materi yang keempat, lembaga pendidikan madrasah. Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius. Sebab kepemimpinan madrasah ke depan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan terbuka menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif, dan dinamis. Kepemimpinan kepala madrasah yang stagnan tidak ada kemampuan melangkah maju, terutama berpegang pada aturan-aturan birokratis dan berpikir secara struktural, serta tidak berani melakukan inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh peminatnya. Di era globalisasi saat ini masyarakat semakin berkembang demikian cepat dan di dalamnya terjadi kompetisi secara terbuka di mana tuntutan kualitas pelayanan berbeda dengan masyarakat sebelumnya. Materi yang kelima yaitu masa kekuasaan dinasti Buai. Dinasti Buai merupakan bagian dari salah satu wilayah kekuasaan Abbasiyah yang beraliran Syiah. Masa pemerintahan dinasti Buai merupakan masa periodik ketiga dari masa pemerintahan Abbasiyah, tepat pada masa Khalifah ke-23 Al-Qasim Al-Mufaddal Al-Muti 334 sampai 362 Hijriah atau 946 sampai 974 Masehi, sampai Khalifah ke-26 Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim 422 Hijriah sampai 1031 Masehi. Pada masa Bani Buai ini banyak bermunculan ilmuwan besar, diantaranya Al-Farabi adalah tokoh cendekiawan muslim di bidang fisika dan filsafat yang berkebangsaan Turki. Secara pemikiran teologi beraliran Syiah Imamiyah, Al-Farabi memiliki sumbangan besar dalam menghidupkan peradaban Islam melalui penguasaan bidang filsafat. Kebesaran nama Al-Farabi dalam bidang filsafat Islam telah menaikkan derajatnya sebagai Al-Mudarrisu Atsani. Materi yang keenam yaitu masa kekuasaan dinasti Saljuk.
Masa kekuasaan dinasti Saljuk merupakan periode keempat, 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah atau disebut juga dengan masa pengasuh Turki kedua, Saljuk Ibnu Tukok adalah seorang pemimpin kaum Turki yang tinggal di Asia Tenggara, tepatnya Transokania atau Mawaro al-Nahr atau Mawaro Nahr. Pada masa ini merupakan puncak kemajuan pendidikan Islam, yaitu pada masa Malik Shah, Wazir Nizam, yang membangun madrasah Nizam yang nantinya menjadi perguruan tinggi terbesar di zamannya. Materi yang ketujuh yaitu dinasti Fatimiyah. Nama Fatimiyah berasal dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang juga istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kaum Syiah Ismailiyah muncul karena perselisihan paham dengan Syiah Imamiyah Itna Asyariyah tentang imam yang menggantikan Imam Ja'far al-Shadiq. Menurut kaum Imamiyah Itna Asyariyah, terdapat sosok Musa al-Kazim yang dinilai lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan. Kekuasaan dinasti Fatimiyah berlangsung selama 262 tahun. Wilayah kekuasaan Fatimiyah mencakup Tunisia, Libya, dan Aljazair. Ubaidillah dan para pengikutnya menyebarluaskan ajaran Syiah Ismailiyah dan menjadikan ajaran ini sebagai paham resmi kenegaraan. Materi yang terakhir yaitu dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Saat itu, Mesir menjadi salah satu wilayah Islam yang selamat dari serbuan bangsa Mongol, baik yang dipimpin oleh Hulagu Khan maupun Timur Leng. Ia dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak yang bahasa Arabnya Mamluk dan bentuk jamaknya Mamalik, yang berarti budak atau hamba, sehingga ada penulis yang menyebutnya dinasti Mamalik. Menurut Hitti, dinasti Mamluk atau Mamalik adalah dinasti turunan budak. Dia juga mengartikan bahwa Mamluk artinya takluk, yaitu budak-budak dari berbagai macam jenis dan kebangsaan yang membentuk suatu pemerintahan oligarki di suatu negara yang berdekatan. Baik, ini presentasi dari saya. Apabila perkataan saya kurang jelas atau sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.